Shalom semuanya, jadi pada sesi kali ini kita membahas soal ketidaktaatan kita dan kesetiaan Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman, aku pengen ingetin buat yang belum sempat buat subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan juga share ke grup keluarga dan grup teman-teman, karena akan ada renungan-renungan di channel ini yang tentunya bisa memberkati kamu. Oke, kalau misalnya sudah, kita doa sama-sama terlebih dahulu yuk untuk mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, yang percaya Engkau adalah Tuhan yang baik dan sangat amat baik. Apapun masalah yang mungkin sedang kami hadapi hari ini, kami percaya pasti ada berkat, ada pertolongan, dan juga ada rencana Tuhan yang baik di baliknya. Maka itu kami akan terus menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami mau belajar firman sama-sama. Biarlah Tuhan yang berbicara, bantu kami mengerti Tuhan, supaya kami bisa semakin kuat melangkah di dalam kehidupan kami sehari-hari ini. Biarlah Tuhan yang urapi kami, bantu kami Tuhan, ubah kami Tuhan, untuk menjadi bejana yang semakin indah yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Oke, jadi seperti yang aku sempat sampaikan tadi, hari ini kita membahas tentang ketidaktaatan kita dan kesetiaan Tuhan. Nah, aku pengen mengambil ayat dasar sebenarnya dari Yunus 1, teman-teman. Dari kisah Yunus. Yang menurut aku kisah Yunus ini sangat amat menarik. Aku bahkan nulis sebuah buku dari kisah Yunus. Judulnya adalah When God Calls You. Itu buku aku yang kelima kalau nggak salah. Jadi menurut aku kisah Yunus ini adalah salah satu kitab yang di dalamnya itu banyak banget pelajaran-pelajaran emas yang mentransformasi kehidupan aku, dan aku percaya juga bisa mentransformasi kehidupan kamu. Maka itu aku pengen ajak setiap dari kita siapin catatan, kita sama-sama mencatat supaya kita bisa lebih mengingat apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini. Jadi ada 3 poin yang mau aku bagikan lewat Yunus 1 hari ini. Yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa dosa adalah ketika kita lari dari Tuhan. Dosa adalah ketika kita lari dari Tuhan. Jadi pada Yunus 1 pada awalnya dikatakan bahwa Tuhan itu sebenarnya sudah berfirman kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, menyampaikan firman Tuhan ke sana. Tapi ternyata Yunus malah kabur ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dan di sini sebenarnya Yunus telah melakukan sebuah dosa di hadapan Tuhan. Nah, kita seringkali berpikir, oh yang namanya dosa itu ketika kita melakukan kejahatan menurut masyarakat. Misalnya, mencuri. Dosa nggak? Oh, dosa. Salah, nggak boleh mencuri. Memerkosa orang. Dosa nggak? Oh, dosa juga, nggak boleh. Membunuh. Dosa nggak? Oh, dosa juga. Jangan dilakukan. Ya kan, menurut masyarakat, secara moral itu adalah hal-hal yang ngaco banget dan jangan dilakukan. Itu dosa. Tapi siapa di sini yang tahu bahwa sebenarnya dosa itu bukan sekedar hal-hal yang jahat di hadapan masyarakat. Melainkan dosa sebenarnya juga adalah ketika kita melakukan apa yang gak sesuai dengan keinginan Tuhan. Kalau misalnya kita lihat Yakobus 4 ayat 17, dikatakan bahwa barang siapa tahu bagaimana dia seharusnya berbuat baik tapi tidak melakukannya, dia berdosa. Dan kata lain, barang siapa tahu apa yang Tuhan minta dari hidupnya tapi dia tidak melakukannya, itu juga sebuah dosa. Sama seperti Yunus. Apakah Yunus berdosa karena dia ke Niniwe? Kalau misalnya ke Niniwe-nya doang, sebenarnya nggak dosa. Ya kan? Fine-fine aja gitu kan. Berangkat ke Niniwe nggak salah. Tapi permasalahannya adalah Yunus ke Tarsis. Bukan ke Niniwe. Ke Tarsis. Apakah dosa Yunus ke Tarsis? Nggak dosa. Fine-fine aja. Ya kan? Anggapnya Yunus cuma datang ke sebuah lokasi. Yang menjadi dosa adalah karena Yunus ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Anggapannya Tuhan pengen dia ke Niniwe, tapi dia malah ke Tarsis. Anggapannya dia nggak taat sama apa yang Tuhan minta. Nah, inilah yang membuat itu menjadi sebuah dosa. Nah, sama halnya dalam hidup kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin di pandangan masyarakat nggak dosa, tapi kalau misalnya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka itu sebenarnya adalah dosa. Karena dosa kita nggak diukur oleh pandangan masyarakat, melainkan diukur oleh kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Contohnya, Tuhan minta kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Kalau kita nggak mengampuni, kita nggak akan masuk penjara, ya kan? Menurut masyarakat, ya udah terserah hak kamu. Tapi kalau di pandangan Tuhan, kalau Tuhan nggak minta kita untuk mengampuni, tapi kita nggak mau mengampuni, maka itu adalah dosa. Contoh lain, Tuhan minta kita untuk memberi kepada seorang, dan kita nggak mau memberi misalnya ke orang itu. Menurut masyarakat, ya itu fine-fine aja, nggak masalah, nggak akan masuk penjara karena hal itu. Tapi di hadapan Tuhan, udah kita udah berdosa itu. Karena Tuhan minta kita untuk memberi, tapi kita nggak mau. Kita telah mengetahui apa yang harusnya kita lakukan, tapi kita nggak mau melakukannya. Itu juga adalah dosa. Dan teman-teman, maka itu hari ini aku pengen ingetin pada setiap dari kita. Kalau ada dorongan yang sangat keras dari Tuhan, dari Roh Kudus di hati kita, untuk melakukan sesuatu, jangan diundur-undur, jangan diabaikan.
melainkan marilah kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan ketika kita mau taat sama suara Roh Kudus di hati kita, percayalah mukjizat bakal terjadi. Aku kasih sedikit contoh cerita. Jadi dulu aku itu pernah mau kasih hadiah ulang tahun ke atasan aku yang ulang tahun waktu itu ya. Jadi aku udah beliin kue dan aku kirimin kue itu ke rumah dari atasanku. Ketika aku kirim, singkat cerita, orang pengantar ya, mungkin Grab atau Gojek, saya lupa pakai yang mana, dia telepon gitu, "Pak, saya udah nyampe ke lokasi dan ternyata rumah ini kelihatannya kosong nih Pak, ini bener nggak alamatnya?" Akhirnya saya hubungin kan atasan saya, "Saya ada mau kirim kue nih, lagi di rumah nggak?" Tapi ternyata atasan saya bilang bahwa dia sudah pindah rumah, karena rumah lamanya lagi pembangunan, jadi dia pindah dulu ke lokasi lain. Saya pikir, waduh, ternyata udah pindah rumah, saya nggak tahu. Jadi saya cari tahu nih, lokasi barunya di mana, dan ternyata itu lumayan jauh sama lokasi yang sudah dikirimkan kue oleh si pengantar ini. Jadi saya pikir, aduh kasihan nih mas-masnya kalau harus pindah kirim ke situ lagi. Saya pikir udahlah, ada dorongan di hati saya soalnya yang mengatakan udah kuenya kasih aja buat si abang Grab atau Gojeknya ini. Saya pikir ya udahlah, saya taat aja. Saya telepon kan, saya bilang, "Pak, ternyata orangnya udah pindah rumah. Udah kuenya buat bapak dan keluarga aja." Pas saya ngomong seperti itu, dia senengnya setengah mati. Dia bilang, "Terima kasih Pak, waduh terima kasih." Dan dia mulai curhat. Dia cerita, "Istri saya lagi di rumah sakit Pak, lagi sakit. Aduh terima kasih banyak buat makanannya. Boleh nggak Pak doa buat saya?" Padahal pas lagi ngobrol udah ketahuan dia tuh sebenarnya punya kepercayaan yang berbeda gitu, bukan Kristen. Tapi tiba-tiba dia minta doa karena dia merasa ada kebaikan dari saya, dia minta doa. Ya udah, saya doain. Amin. Dan di sana, teman-teman, aku bersyukur. Untung ketika Roh Kudus mendorong aku untuk memberi, aku taat waktu itu, aku melakukannya, sehingga orang tersebut terberkati, dan itu bisa menolong dia merasakan kasih Kristus lewat kehidupanku. Tapi tentu aku nggak selalu taat juga. Kadang-kadang ada momen-momen di mana mungkin ada dorongan, tapi aku malah nggak taat, aku malah mengabaikan apa yang Tuhan minta. Ketika mungkin Tuhan minta aku untuk menolong seorang, membantu, memberi, kadang-kadang aku juga pernah ada momen-momen di mana aku mengabaikan, dan aku berpikir, what if? Bagaimana jika setiap kali Roh Kudus memberikan dorongan dan aku melakukan? Seharusnya pasti akan ada mukjizat-mukjizat yang lebih besar yang Tuhan nyatakan di dalam hidupku dan melalui kehidupanku. Dan aku berpikir, aduh, coba ya setiap kali Tuhan kasih dorongan di hati, aku taat. Pasti dampaknya luar biasa. Dan ya mulai dari sana aku juga semakin belajar, Tuhan tolong bantu aku supaya aku bisa semakin peka sama suara Roh Kudus dan mau taat sama apa yang Tuhan dorongkan di dalam hatiku ini. Dan aku berharap sama halnya dalam kehidupan teman-teman. Ketika ada dorongan Roh Kudus dalam hatimu, kamu tahu ada hal baik yang Tuhan pengen buat kamu lakukan, jangan ditunda lagi, tapi marilah kita melakukannya. Percayalah, mukjizat bakal terjadi bukan hanya di dalam hidupmu, tapi juga melalui kehidupanmu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita pelajari adalah kadang Tuhan mendidik anak-anaknya dengan keras. Kadang Tuhan mendidik anak-anaknya dengan keras. Teman-teman, menarik sekali karena kalau kita baca kitab Yunus 1 dikatakan bahwa Tuhan mengirimkan badai, dan singkat cerita Tuhan juga mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Ketika kita lagi naik perahu ada badai besar, kita anggapnya itu berkat atau musibah. Biasa musibah ya. Kita ditelan sama ikan besar, kita anggapnya musibah atau berkat. Musibah ya. Nah sama kayak Yunus waktu itu, anggapannya mungkin saat itu ketika dapat badai dan ikan besar, mungkin Yunus merasa itu musibah, malapetaka. Tapi sebenarnya ada kasih karunia yang luar biasa di balik ini semua. Karena sungguhnya Tuhan gak perlu ngejar Yunus loh. Ketika Yunus lari, anggapannya Yunus melakukan dosa, Tuhan sebenarnya gak perlu ngejar. Tuhan tinggal bilang aja, ya udah Yunus, kalau kamu gak mau aku pakai, aku tinggal panggil nabi yang lain aja, Nabi Amos misalnya. Udah, kamu pergi aja. Harusnya kan bisa seperti itu ya. Tapi karena Tuhan baik banget dan sayang sama Yunus, ketika Yunus kabur, Tuhan gak biarin Yunus begitu saja. Tuhan kejar Yunus oleh karena kasih karunia-Nya, karena kebaikannya. Supaya kita bisa lebih menangkap, aku kasih perumpamaan kayak gini. Teman-teman, aku itu dulu waktu kecil pecicilan, suka lari-larian, gak bisa diem. Jadi waktu itu pas masih kecil aku suka lari-larian, anggapnya lagi di luar kota, luar negeri lah. Kita lagi di tempat pejalan kaki sama orang tua, aku sama orang tua aku. Dan di kiri kanannya ya anggapnya ada mobil yang berlalang dan sangat amat cepat. Dan aku karena masih kecil ya aku suka lari-larian. Mama aku udah bilang, "Revi jangan lari-lari, ntar ketabrak. Revi jangan lari-lari, ntar ketabrak." Mami aku udah bilang. Tapi aku gak dengerin. Aku terus saja lari-larian, gak dengerin mama aku. Sampai akhirnya mama aku pegang tangan aku dengan begitu keras, dengan begitu erat. Dan dia bentak aku, dia bilang, "Revi jangan lari-larian, nanti kamu ketabrak." Sakit tangan aku, tertekan aku, dibentak seperti itu.
Jadi aku nangis dan aku dalam hati berpikir, mamaku jahat, mamaku jahat. Aku merasa mamaku nggak sayang sama aku waktu itu. Tapi seiring aku berjalan, umur aku tak makin tua, semakin aku dewasa, aku semakin sadar bahwa apa yang mama aku lakukan waktu itu tidak dia lakukan karena rasa benci, justru sebaliknya, melainkan karena rasa kasih. Karena mama aku mau melindungi aku, karena mama aku nggak mau aku ketabrak mobil, makanya dia menggenggam aku dengan begitu erat dan membentak aku supaya aku nggak binasa, melainkan bisa hidup. Seringkali itulah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan anggapannya akan jitak kita, mengizinkan atau memberikan hal-hal yang gak enak. Tujuannya bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menyelamatkan kita. Sama seperti Yusuf, dikirimkan badai dan ikan besar supaya Yunus bisa kembali ke panggilan Tuhan. Itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka itu teman-teman, ketika kamu mengalami sesuatu yang buruk oleh karena dosa kamu, atau mungkin kamu mengalami hal-hal yang kamu anggap sebagai malapetaka, jangan langsung menyerah, jangan langsung mengeluh, jangan langsung marah-marah sama Tuhan, tapi tanya ke Tuhan, Tuhan, apa yang kau ingin buat aku pelajari lewat kejadian ini? Karena percaya deh, Tuhan itu baik banget sama kita. Sehingga ketika kita salah jalan, Tuhan gak akan membiarkan kita, melainkan Tuhan akan realign kita, meluruskan kita kembali ke jalan yang benar. Teman-teman, ada sebuah testimoni, kesaksian nyata yang aku suka banget. Kita sebut aja nama orang ini misalnya Alex ya teman-teman. Jadi ada seorang bernama Alex dan hidupnya ini anggapannya penuh dengan dosa. Dia keras terhadap keluarganya juga dan dia menggunakan obat-obatan terlarang. Hingga suatu hari dia ketahuan. Dia ketahuan sama polisi, masuk ke dalam penjara. Tentu ini adalah sesuatu yang gak mudah, gak enak, sesuatu yang berat sekali rasanya. Tapi ketika masuk ke dalam penjara ini, Alex bertemu dengan seseorang dalam penjara yang tiba-tiba ngerangkul dia dan mengatakan, "Bro, gue brother lu. Kalau misalnya kamu butuh apa-apa, cari aku aja, panggil aku aja, aku bakal lindungin kamu di penjara ini." Ya, Alex nggak tahu itu siapa, tapi ya dia bersyukur aja ya. Untung aja ada orang yang mau jadi teman dia pada hari pertama. Jadi ya dia spend time banyak dengan orang tersebut. Dan yang menariknya, menurut Alex adalah orang ini sebenarnya masa tahanannya lebih lama dari dia. Dia waktu itu 5 tahun, temennya ini 10 tahun. 2 kali lipat lebih lama. Tapi teman barunya ini tuh penuh sukacita. Kayaknya tuh happy banget sehari-hari. Jadi pada suatu hari dia tanya, "Bro, gue mau nanya, kenapa kok lu kelihatannya tuh happy banget, kayak hidupnya gak ada beban?" Dan temennya bilang, "Soalnya gue baca firman, bro. Karena gue baca firman Tuhan." Akhirnya Alex memutuskan untuk mulai buka Alkitab. Dia mulai baca firman. Dan di sana firman Tuhan itu mulai ngena ke hati dia. Dan itu mulai menyadarkan dia, mengubah hidup dia, hingga akhirnya dia berubah menjadi pribadi yang baru, lahir baru dalam Kristus Yesus. Sehingga cerita ketika dia keluar dari dalam penjara, dia udah jadi pribadi yang baru. Ketemu keluarga, udah sayang sama keluarga. Dan juga udah gak pakai obat-obatan terlarang. Dulu nyebar kutuk, sekarang bisa nyebar berkat. Hidupnya berubah. Dan ada sebuah kalimat yang menurut aku menarik banget dari mulut dia. Dia bilang seperti ini, "Aku bersyukur Tuhan izinin aku masuk penjara. Karena justru ketika aku masuk penjara, di sanalah Tuhan menangkap aku dan mengubah aku." Dan menurut aku benar banget. Kalau Tuhan jahat, ketika dia hidup di dalam obat-obatan terlarang dan dosa, Tuhan biarin aja. Mungkin aman-aman aja ketika di atas bumi, singkat cerita, binasa masuk neraka. Itu kalau Tuhan jahat. Tapi untungnya Tuhan baik. Jadi Tuhan gak biarin. Tuhan izinkan dia ke penjara untuk beberapa saat supaya dia tersadar, berubah, sehingga dia menjadi pribadi yang baru. Dia gak berjalan menuju kebinasaan lagi, gak berjalan menuju neraka lagi, tapi bisa berjalan menuju kehidupan, berjalan menuju surga. Dan itu semua Tuhan lakukan karena kasih karunia-Nya yang besar dan luar biasa. Dan bukan hanya kepada Alex, melainkan juga kepada setiap dari kita. Mungkin karena kita selingkuh, kita diputusin pacar. Mungkin karena kita mencuri, akhirnya kita dipecat dari pekerjaan kita. Mungkin karena kita males-malesan, akhirnya kita gak dapat promosi, malah pemotongan gaji. Itu semua Tuhan izinkan, Tuhan adakan dalam hidup kita supaya kita bisa berubah, jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kuncinya, kita harus merespon dengan baik. Jangan mengeluh terus, tapi marilah kita mulai berubah. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pada Amsal 15 ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan didikan keras untuk orang-orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Nah, makanya ketika ditegur Tuhan, kita jangan menyerah ya. Jangan malah kita terus aja gak peka sama teguran Tuhan. Harusnya kita peka dan kita berubah. Pada Ibrani 12 ayat 5 ayat sampai 6 kan dikatakan, "Hai anakku, janganlah kamu anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah kamu putus asa ketika engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya.
Dan Tuhan menyesah orang-orang yang dianggapnya sebagai anak. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari hari ini adalah dosa itu sangat amat merusak. Teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan, Yunus yang telah berdosa, Yunus yang telah lari dari panggilan Tuhan, tapi pertanyaan, yang dapat badai siapa aja? Bukan cuma Yunus ya, melainkan semua orang yang ada di perahu itu juga kena badai yang sama. Sama ketika kita dosa. Ketahuilah dosa kita bukan hanya mengefek kehidupan kita, tapi juga akan mengefek kehidupan orang-orang lain di sekitar kita. Contohnya, misalnya kamu selingkuh, yang tersakiti siapa aja? Yang tersakiti pasangan kita tentunya. Yang tersakiti mungkin keluarga pasangan kita juga. Contoh lain, kita selingkuh, orang yang selingkuh sama kita itu mungkin hubungannya sama pasangan dia sendiri juga bakal rusak. Gara-gara ya kita udah melakukan perselingkuhan dengan dia. Anggapannya pasti efeknya tuh domino. Nggak cuma ke kita doang, tapi juga ngefek ke orang lain. Misalnya kamu males, yang dirugikan bukan cuma kamu. Kamu males, perusahaan kamu juga rugi gara-gara kamu. Anggapannya kan, tempat kamu bekerja, anggapannya udah bayar kamu mahal-mahal, kamu kerjanya nggak perform dengan baik. Mereka rugi gitu, udah keluarin duit buat bayar kamu. Dan juga keluarga kamu dirugikan. Kamu males misalnya, kamu akhirnya ya dipecat dari pekerjaan kamu, ya kamu nggak bisa membiayai kehidupan keluarga kamu. Contohnya seperti itu. Keluarga kamu juga dirugikan. Contoh lain, misalnya kamu viral di sosial media karena kamu melakukan percabulan, perzinahan misalnya, ketahuan lah atau gimana. Nama buruk kamu jadi tersebar di sosial media. Ketahuilah, yang namanya jadi buruk bukan cuma kamu. Keluarga kamu namanya juga bisa buruk. Sekolah tempat kuliah kamu juga namanya bisa jadi buruk oleh karena dosa kamu. Jadi hati-hati, karena dosa itu bakal berdampak bukan hanya kepada kehidupan kamu loh. Melainkan juga bisa berdampak kepada kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Maka itu jangan hidup dalam dosa. Dan berikutnya yang kita harus tahu juga, bahwa yang namanya dosa ini harusnya kita tinggalkan supaya hidup kita semakin tentram, teman-teman. Yunus waktu itu ketika naik ke kapal, dia lari dari panggilan Tuhan, dia berdosa, dia anggapnya kan gak kasih tahu awak kapal lainnya. Awak kapal lainnya gak ada yang tahu dosanya Yunus. Tapi singkat cerita, ketika badainya udah datang, mereka buang undi, ketahuan Yunus lah yang menyebabkan badai itu terjadi karena dosanya. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa dosa yang kita tutupin pada akhirnya pasti bakal ketahuan. Makanya lebih baik ninggalin dosa daripada pelihara dosa. Di Lukas 12 ayat 1-2, Tuhan kan udah bilang, hati-hati terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Sebab apa yang tertutup pada akhirnya akan dibuka. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Tuhan udah ingetin kita. Kalau misalnya kita munafik kayak orang Farisi, anggapannya di luar atau di hadapan masyarakat tuh baik sekali. Tapi di belakangnya ternyata punya banyak kebusukan. One day pasti bakal ketahuan. Apa yang kamu sembunyikan tuh nggak akan tertutup selamanya. Pasti one day bakal terbongkar. Dan ketika terbongkar, itu bakal meledak, bakal hancur banget, bakal kacau sekali, teman-teman. Makanya yang harus kita pelajari bukan sembunyiin dosa. Melainkan yang harus kita pelajari adalah ninggalin dosa. Ninggalin dosa sebaik mungkin. Karena kalau misalnya kita nyimpen dosa, kita bakal takut. Takut ketahuan dan takut kena hukuman. Ya kan? Contohnya, misalnya kamu mencuri, takut ketahuan nggak? Takut. Misalnya kamu selingkuh, takut ketahuan nggak? Takut. Kamu bohong, takut ketahuan nggak? Takut. Tapi kalau misalnya sebaliknya, kamu jujur, kamu setia, kamu nggak mencuri, perlu takut nggak? Nggak perlu takut ketahuan. Kenapa? Ya karena nggak ada yang ditutupin. Dan juga kamu bakal deg-degan kan, takut kena hukuman kan. Ya kan, mungkin kita melakukan dosa ini ya kita takut ketahuan, ketangkep, bisa masuk penjara. Ketahuan, ketangkep, takut diputusin. Ketahuan misalnya ya, atau mungkin kita takut aja tiba-tiba Tuhan datengin malapetaka kehidupan kita karena dosa kita. Hidup nggak jadi nggak tenang, teman-teman. Kalau kita nyimpen dosa, kemana-mana insecure jadinya. Kalau kamu pengen sungguh-sungguh secure, hidup lebih sejahtera dan tenang, ya tinggalin dosa kamu. Supaya nggak ada yang perlu kamu tutup-tutupin. Kamu nggak perlu takut ketahuan, kamu nggak perlu takut kena hukuman. Ada amin, teman-teman. Oke, jadi kita belajar di sini dari kisah Yunus, bagaimana kita jangan hidup dalam dosa. Yang menariknya adalah singkat cerita, setelah Yunus, dia ketahuan itu adalah dosa dia dilempar dari perahu masuk ke dalam laut, dan Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan dia. Di dalam perut ikan, Yunus sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Yunus mulai menyembah Tuhan. Dan juga Yunus mulai melakukan yang namanya pertobatan. Dia mulai mengatakan, Tuhan, aku mau melakukan apa yang Tuhan mau. Singkat cerita, Tuhan mengeluarkan dia dari perut ikan, dan dia melangkah ke Niniwe. Dia berkhotbah di sana. Singkat cerita, Niniwe bertobat satu kota.
oleh karena kuasa Tuhan lewat kesaksian Yunus waktu itu. Dan di sini kita bisa belajar, teman-teman. Kalau misalnya kamu pengen keluarga kamu pulih, kalau misalnya kamu pengen pekerjaan kamu pulih, nama baik kamu pulih, kuncinya mulai hari ini kita berganti arah, nggak mengarah kepada dosa lagi, tapi mengarah kepada apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ketahuilah Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan kesempatan kedua, bahkan kesempatan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kesempatan masih tersedia buat Yunus, termasuk masih tersedia buat kita semua. Contohnya kita bisa melihat Petrus. Petrus juga pernah gagal. Kita tahu Petrus pernah nyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus bukannya mendepak Petrus, kamu udah gak bisa jadi muridku. Enggak. Melainkan Tuhan Yesus mengingatkan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Singkat cerita, kan Petrus ini mengalami kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Kesempatan yang baru. Petrus bangkit kembali. Dia berkhotbah hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Dan juga Petrus menjadi pemimpin gereja mula-mula yang luar biasa. Dan aku percaya, kalau misalnya Yunus aja diberikan kesempatan kedua, Petrus dikasih kesempatan kedua, begitu pula setiap dari kita. Kita juga disediakan kesempatan kedua oleh Tuhan. Selalu ingat, teman-teman, even when we are faithless, He remains faithful. Bahkan ketika kita nggak setia, Tuhan kita tetap setia. Maka itu yuk mulai hari ini kita kembali ke Tuhan. Jangan abaikan suaranya, jangan abaikan perintahnya, jangan abaikan firman-Nya, tapi mulai taat. Ketika kita melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, kita akan mengalami berkat yang luar biasa, dan kita juga akan jadi saluran berkat yang luar biasa bagi sesama. Amin. Mari kita tutup dan doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih hari ini Kau telah mengingatkan pada setiap dari kami pelajaran yang luar biasa dari kisah Yunus ini. Tuhan, kami berdoa agar ini bisa menjadi rema. Kami lakukan, kami terapkan. Kami berdoa supaya hidup kami semakin benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya meninggalkan dosa, melainkan juga bisa taat sama apa yang Tuhan mau. Pakai hidup kami lebih lagi Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan. Supaya kami bisa terus menjadi inspirasi buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang hebat. Kami bersyukur, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Karena Engkau adalah Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami dan selalu menyediakan kesempatan yang baru bagi kami. Thank you Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sama-sama katakan Amin. God bless you and Jesus loves you. Dan teman-teman, sedikit reminder buat kalian yang mungkin belum subscribe ke channel ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa share ke grup teman dan keluarga, karena kamu juga bisa jadi saluran berkat. Dan sedikit info aja, kalau misalnya teman-teman mungkin pengen mendapatkan buku aku, kalian bisa cek ya ke Shopee aku, search aja judul bukunya, lagi nggak ada di sini teman-teman. Oh, di sini ada nih. Masih tunjuk beberapa ya. Ada buku Grow in Love, mungkin cocok buat kalian yang lagi mau membangun hubungan yang tepat bersama Tuhan. Nah, buku Grow in Love ini bisa mengajarkan prinsip-prinsip tentang percintaan. Ikutlah aku, ini buku yang mengajarkan soal bagaimana kita bisa mengikut Tuhan dengan lebih setia lagi. Dan ada buku My Dearest Friend yang mengajarkan soal persahabatan sama Tuhan. Jadi ini buku-buku yang aku tulis sendiri dan kalian bisa dapatkan di Shopee atau di Tokopedia ya. Semoga bisa menolong dan berkati kalian. Aku berdoa kalian semua bisa terus maju di dalam Tuhan dan jadi berkat buat sama. Itu aja buat sesi kali ini. God bless you and see you next time. Bye-bye.